Ya. Apa? Variabel. Huruf, astagfirullah. Butuh matematika. Ya, matematika 2x gini ya. 2x ya kan? AY ini kan? 2x. Ya kan ini variabel, bener ya? Ini variabel. Kalau dia. Iya, Pak. Tapi kalau yang kita kan tipe data dulu ya, integer, baru variabelnya apa? Kan nama misalkan, ya kan? Terus apa? Kelas, gini kan ya. Terus nilai, gini kan? Gitu ya. Nah, ini kan variabelnya. Ini tipe data. Betul? Kalau nama ini menyimpan nilainya berapa, Rek? 1 atau 2 atau 3 atau 4? Menyimpan berapa nilai? Kalau variabel, satu variabel, satu nilai apa berapa nilai? Ya, satu variabel ya, itu menyimpan satu nilai. Maksudnya gimana, Pak ya? Nama misalkan siapa? Jelly. Jelly ya, misalkan. Ya kan? Bukan cerita ya, ini jangan GR kamu ya. Satu variabel menyimpan satu nilai. Betul? Satu variabel, satu nilai. Jadi, misalkan kamu Saud, masih ingat Saud ya? Nama, yang keluar apa? Jelly, betul ya? Nama plus nama. Iya. Jelly-jelly, kan? Ya betul. Oke ya, jelly-jelly. Nah, Saud nama jelly. Betul. Nah, ini kalau variabel ya, variabel biasa. Ternyata array itu juga variabel, tapi dia menyimpan lebih dari satu data. Jadi misalkan variabelnya ini misalkan jelly, jelo, misalkan ya, jelly jelo, boleh enggak kira-kira? Kalau variabel biasa, tidak boleh, ya kan? Tidak boleh ya. Jadi kita coba ya kalau nggak percaya. Oke, misalkan gini, gimana? String nama kan gimana tadi? Jelly ya, titik koma, ya kan? Ini manggilnya gimana? Saud nama, gini kan? Kalau kita run, hasilnya adalah keluarnya apa? Keluarnya, ya benar, jelly, ya kan? Jelly. Nama-nama, ya jelly-jelly tadi ya. Jelly, Run, jelly. coba. Oke, jelly, Betul ya, Dre. jelly-jelly ya. Oke. Ini gak endorse loh ya, marah. Aku mau masuk beneran oke jelly drink Pak Akbar. Lupakan. Oke, lanjut ya. Jadi ini satu aja kalau variabel biasa. Misalkan kita tambahkan apa tadi Jelo. Bisa enggak? Jello. Bisa, Pak. Hasilnya adalah error ya. Gitu kita lihat ya, identifier expected. Jadi intinya satu variabel hanya bisa menyimpan satu nilai. Benar ya? Satu variabel hanya bisa menyimpan satu nilai. Nah, tapi ada variabel yang bisa menyimpan banyak nilai. Namanya adalah array. Berarti array itu aslinya variabel ya. Array berarti aslinya variabel tapi bisa menyimpan lebih dari satu nilai. Oke, Satu paham ya? nilai. Jadi terus gimana Pak? Misalkan tadi kan kok integer sih kira lali string. Sorry ya. Ya bener ya, string ya. Saya tadi nulis integer menengah ya. String kan? Karena namanya. Oke. Nah, kalau array sekarang saya tuliskan ya, string gini ya. Nama nama. Nah, nama ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah kurung gini. Nah, kurung apa ini? Kurung kotak ya, kurung siku ya mungkin ya. Kurung siku kotak. Lah, letaknya bisa di depan variabel, bisa di belakang variabel. Kode ya. Nah, ya, sama saja. Gitu ya. Terserah kalian nanti pada akhirnya gimana ya. Nah, terus ini baru halal untuk dilakukan multi data, lebih dari satu data ya. Jadi gimana tadi? Mau jelly sama Jello ya. Ini kan? Terus Nah, Jela. tapi harus ada kurung Kurawat. Ya, paham? Oke, terus kalau tadi kita mau manggil jelly, cuma Saud nama, ini aja, benar? Kalau ini mau manggil jelly gimana? Saud, kurung buka kurung tutup, nama, gimana? Gimana? Cuma gini toh? Kalau gini toh, iya po, betul nih, bisa enggak kira-kira? Source-nya Jelly Jela, Pak. Kalau manggil jelly. Ya, saya kasih tahu ya. Jadi array itu punya indeks, ya, indeks.
indeks dimulai dari 0. Satu. Nah, Oh, semua nol. pokoknya kita mesti dari 0 ya. Mulai dari 0 sampai seterusnya. Lah, ini juga dimulai dari 0 ya kan? Nol. Jadi indeks ke 0, Nol. Jelo indeks Satu. ke 1. Berarti kalau mau manggil Jelly, dia indeks ke 0. Satu. Nol. Yang kotak ini ternyata indeks ya, ini indeks. Nah, nanti manggilnya gini. Indeks berapa tadi? Nol. Nah, jadi nama indeks ke 0 adalah Jelly ya. Indeks ke 1 Jelo. Jelly. Indeks kedua Ada Jangan. error. Ya, Pak. nah, tuh, Tidak error. ada. Paham? Paham. Jadi kita coba dulu deh, kita coba dulu. Kita coba dulu ya, bareng-bareng ya buat buat project array ya. Array. Oke. Perhatikan dulu deh, perhatikan dulu. Biar tadi. Gimana tadi? String nama ini kasih kurung kurawal ya, Rek ya. Tutup Ini kurung terus berapa? manggilnya gimana? Shout Shout nama nama indeks ke 0. indeks ke Betul ya? 0. Harusnya hasilnya Hasilnya jelly. Jelly. oke, kita pakai Nabil. Jelly. Nabil. Nah, bener ya, Sili ya. Coba kita Ya. coba indeks ke 1, hasilnya apa kira-kira? Jelo. Nah, Jelo betul ya. Indeks kedua. Nah, Error. kita coba Nah, Tidak ada, Pak. sukses. ya. Wih, Hasilnya error. Jadi errornya gimana kalau kita baca ya, exception in treatment Java bla bla bla. karena belum ada Array index isinya. out of bound. Jadi maksudnya array index out of bound ini adalah array-nya melebihi batas indeksnya. Ini kelihatan ya? Array-nya melebihi batas indeksnya. Out of bound itu kan keluar dari indeks. Jadi kalau kita gambarkan aslinya ya, kalau kita gambarkan aslinya, nah ini kelihatan nggak ini tadi di kelas sebelah ya. Ini tadi seolah-olah gini. Ini tadi apa? Jelly ya kan? Jelly. Ini Jelo. jelly, Jelly. Jelo. Jelo. Ini kan? Iya, Pak. Nah, jadi kalau mau manggil jelly tadi gimana? String Shout. Shout ini kan? nama 0. Jadi array itu kayak gini nih, apa namanya? Ada indeksnya seolah-olah dia kotak-kotak gitu ya. Gitu ya. Oke, paham? Mau dicoba dulu yang ini? Satu dulu ya, satu dulu. Silakan dicoba. Yang ini dulu, Jelly sama Jelo. Saya sambil keliling ya, yang di rumah silakan ini. Saya tak keliling. Permisi Pak, ini buat project baru berarti Pak. Ya, project array ya, project array. Baik Pak, terima kasih. Oh, deh. Aman. Mungkin menurut saya
Kelihatan ya? Ini kan kelihatan ya? Ya. Ini kan nggak ada petiknya kan? Ya. Kalau ini ada petik E, berarti kamu nanti ketiknya ya nama dua, gitu kan? Jadi, ngerti nggak maksudnya? Ya, karena bukan manggil variabel, tapi manggil string isinya itu. Ya. Kayaknya ada beberapa Rasid. apa? Siapa tadi? Nabil, Nabil. Nabil itu ya oleh punya gini kalau suara nih, ini ngomong-ngomong kan. Neng pas mau sekolah kan error. Saya ini kan memang error. Saya ini saya. Kayaknya kamu setuju banget itu ya. Nah kan memang saya error kan tadi kan, ya kan? Dengan saya memang. Ya kan? Arah ini kayak terlampiaskan loh selama ini. Ya Pak sampai error. Kenapa errornya kenapa gitu? Karena dari dua nggak ada, karena kan duanya dari 0 1 gitu kan. Baru nanti coba tambah dong, tambah coba tambahin coba. Nanti kalau nama dua masih keluarin. Jadi jelo jelas. Saya memang yang kalau saya tidak membayar. Nah, kalau saya kan apa? Udah? Ini ngomong bingung. Yang di rumah coba tambahkan satu tambahkan apa tadi? Jela ya, jeli, jelo, jela. Nanti ketika ngesaut nama dua nggak error. Nanti saut 3 error, 4 error, 5 error ya. Saut 0 tadi error nggak? Nama 0, enggak ya? Kecil, ikut. Jadi ini materi paling gampang. Harusnya sih gampang. Tapi gampang semua sih harusnya. Kemarin saya membaca beberapa refleksi kalian, ya kan? Ada yang kopas, saya tahu ya kan. Orang ini seru kabeh. Jadi kopas kursis ya. Terus ada yang materinya diambil si out, ada yang pakai kan ada sistem PNL kan ya. Pakai kayak gini kan. Kalau bahasa sih ada yang pakai COP. Mungkin kalian pernah lihat COP. Si out ya. Itu biasanya kalau kalian cari referensi di luar ada yang bahasanya itu ya, itu bahasa C++. Ya, sudah jarang digunakan. Ya. Jadi kalau mau buat laporan dicek lagi. Teori kamu apakah C++ apa bahasanya Java gitu ya. Jangan sampai ditulis ngono kopas berdua ya. Dua anak itu sama persis. Saya lihat, saya tidak sebut nama soalnya lupa ya. Nanti saya cek lagi. Oh, salah. Ya wes, nah, itu ya. Kemarin lupa. Terus membaca refleksi kemarin rata-rata ya sama ya, mungkin masalah jumlah ininya ya kan. Ada banyak sumber kan itu ya.
tambah masih untuk belajar satu logika aja kalian butuh waktu kan gitu ya, kan banyak otak kan nanti kan ya. Selain saya ada ini, tapi itu bagus loh Pak. Lah saya nggak tahu kemarin kenapa ya kok banyak yang belum kumpul, kan yang perulangan kenapa? Ya kenapa? Nggak tahu kalau disuruh Pak. Masalah ini gini duduk sing sopan coba. Nah, teknik ngomah iso ya. Teknik ini sing sopan. Oke, gimana kan? Adaptasi sama malam. Apa yang perlu diadaptasi? Cuaca. Apa? Suhu ini perasaan gue. Ya kan agak sumuk kan ya? Bener ya? Oh, sumuk kok saya aja sumuk. Apa ini? Cuacanya kenapa? Dingin. Dan nggak ngaruh, malah dingin kan malah enak kan, ya kan? Enak buat tidur. Ya. Iya. Iya kan? Besoknya sakit. Oh, Jelita ini. Oh, Jelita kemarin sakit ya. Tapi sekarang sudah kan? Kalian nanti pulang ke rumah yang sakit. Saya dulu kuliah di Surabaya ya, 2 tahun. Setiap minggu saya PP, ya kan Jumat dari Surabaya Jumat malam gitu ya, sampai Lawang lu wis adem banget. Itu ya adem panas awak itu. Tapi tangga saya juga ada yang kerjanya di Surabaya setiap hari berangkat subuh. Jadi padahal Surabaya itu kota terpanas di Indonesia nomor 1 sekarang. Setahu saya ya, coba nanti dicek lagi. Setahu saya Surabaya nomor 1. Jadi yang Malang tuh rasanya kayak dari awal itu mungkin adem panas sebenarnya. Isu ini juga gunung bumi wis kemalaman gitu. Nah itu butuh fisik yang luar biasa. Tapi yang dipaksa soro biasanya awalnya nggak terbiasa. Sama kamu kayak terbiasa kue itu Pak kuli, misalnya kuli ya kan? Ngerti kuli? Nah, biasa macul kan? Nah, ya wis gak kroso misalkan macul-macul biasa, kroso. Paling kamu kesel ya kan? Karena dia terbiasa. Pada intinya butuh sesuatu yang terbiasa. Gitu ya. PP. Setiap hari teman saya kerjanya di Perak, Tanjung Perak tahu? Nah, itu kan di pelabuhan. Jadi dari Surabaya masih naik bis Kota Lama. Dia berangkatnya subuh. Ya. Tapi Malang Surabaya sudah dekat, paling 1,5 jam. Oke, sudah? Ini array. Oh ya, paham ya? Sudah ya? Jadi saya mau sampaikan array itu ada 2 macam. Yang pertama tadi yang kita pelajari adalah namanya itu array ini 1 dimensi. Ya. 1. Nah, ada 2 macam ya. Ada 1 dimensi sama array multi dimensi. Multi artinya banyak, pokoknya lebih dari 1 ya. Ada 1 dimensi ya, mana? 1 dimensi, ada multi dimensi. Kalau 1 dimensi ya sak baris kita mau loh, ya kan? Jadi nanti indeksnya akan memanjang kayak gini. Ini 1 dimensi ya. Nah, sampai berapa itu ya? Ya. Paham sudah? Oke. Ini 1 dimensi. Nah, sekarang clear dulu yang 1 dimensi. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Aman? Tidak ya? Oke, sekarang saya mau menjelaskan yang multi dimensi. Maksudnya apa? Ini ya, saya tulis. String, saya contohkan ya, string nama. Ciri-cirinya, kalau tadi kurungnya ono piro rek? Tadi kan kurungnya ono iki ya, kelihatan? Ada 1 lah. Sekarang ada 2 pasang. Betul. Ya. Letaknya boleh di belakang, boleh di ya kan ini 1 pasang, ini 1 pasang, ya kan? Jadinya 2 pasang, ya. Ingat kurung nggak boleh jomblo ya. Jadi kalau ini error pasti ya. Sama kayak biasanya kamu ngoding ya kan? Ngoding kurung-kurung kayak gini kan kudu ono pasangan nih. Kayak gak ono error, jadi nggak boleh Oke, gitu ya. String nama lah. Ya apa ya tulisannya ya? Sama kayak tadi ini kurung. Saya kasih tahu, multidimensi itu adalah array di dalam array. Nah, jadi ada array dalam array. Jadi nanti kalau ini kan tadi gini, cuma 1 gini toh kan? Ya benar. 1 array. Tapi nanti di sini akan ada array. Kelihatan ya? Jadi ini akan ada macam-macam array. Kemarin inilah. Nah, Kayak ular, Pak. ini kan 1 array. Ulang. Ya wis ulang.
Ini satu array, ya kan? Ini masih satu dimensi karena satu array. Lah nanti di dalamnya akan ada array lagi. Ya kan? Ya benar? Nah, ini satu array, nanti ada array lagi gitu. Ini, ya kan? Ya. Ada array di dalam array. Jadi gampangannya array multidimensi adalah array dalam paham? Ada array di dalam. Sudah ya? Oke. Nah, sekarang akan saya tambahkan gini. Jelly, ya kan tadi kan jelly ya. Jelly, terus ini. Enggak, ini beda data misalkan sekarang. Jelly tadi asli mana hasil? Pasuruan. Yang ini tadi kan siapa? Jelo. Ini asli ini deh. Ini Malang deh, biar aman. Oke ya. Sudah, ini ada komanya ya. Ini. Jadi ini Jelly Pasuruan, ini Jelo Malang, ya. Sekarang saya mau manggil Jelly. Kalau tadi kan mau manggil Jelly kan nama berapa? 0. Kalau manggil Jelly yang ini ya. Yang ini kalau mau manggil Jelly nama 0. Betul? Nah, sekarang saya mau manggil Jelly yang ini. Gimana kira-kira? Saud ya, betul ya. Saud, nama gimana? Gimana? Nah, kotaknya ada 2, betul. Terus isi. Nah, jawabannya adalah 0. Kok iso, Pak? Kok iso? Caranya. Aslinya ceritanya ya opo ngono ya. Penting kan kamu ceritanya ya. Ini tak ceritanya ya. Jadi aslinya dia itu bentuknya ya. Bentuknya itu aslinya gini. Ini, kelihatan? Kelihatan nggak ini? Kelihatan? Ini gini. Nah, terus ini kalau kita gambarkan dalam ini ya, ada tulisannya apa mau? Jelly Pasuruan ya. Jelly Pasuruan, terus Jelo mana? Malang. Agak jauh aja. Jelly. Yang gini. Ini ya, Jelly Pasuruan, Jelo Malang. Dia punya indeks, ya kan? Dia punya indeks ini 0, ini 1, ini 0, ini 1. Jadi, kamu pernah belajar matematika? Nah, bukan biner. Ini kan soalnya nanti bisa 2, 3, 4, gini kan? Ya benar? Bukan biner. Matematika, Ada ini sumbu Y, sumbu X gitu ya. oh, belum matriks. Belum sampai. Intinya ini ya. Abaikan dulu ya. Maksudnya adalah, maksud metrik belum ya? Oh. DE Beatrix loh, ironi. Bagus, lanjutkan. Oke. Lah, ini kayak metrik lah ibaratnya. Ya. Ini mau tabel. Nah, sekarang kalau cara mau manggil Jelly, ya kan? Jelly, Saud, ya kan? Apa? Nama huruf gini, ya kan? Kotak-kotak, lah 0, 0. Lah, bacanya itu dari sini. Hah? Iya, kalau mau manggil Jelly berarti dari sini kan 0, 0. Ini kan? Kelihatan nggak ini? Oh, bundar. Ya, cepetan aja. Please ya. Kalau mau manggil Jelo, ingat dari sini ya. 1, Jelo. Iya, 1, 0 kan? 1-0. Dia 1. Ya kan? Kalau mau manggil Pasuruan, 0-1. dari sini ya. Nah, ini 0, 1. Kalau Malang, 1, 1. 1-1. 1-1. Oke, kita coba ya,
Kita coba. Yang satu dimensi wis paham? Kita komen dulu ya, komen dulu deh. Copy, komen, paste bawahnya. Aja. Biar enggak. Supaya ini jadi nggak sementara untuk nggak buat project baru ya. Ini kasih gimana tadi? Kurung gini ya, tambahan ya. Terus perhatikan dulu aja, perhatikan. Gimana tadi? Jelly ada data lagi kan di sini ya. Apa ini? Koma, Pasuruan ya. Pasuruan. Iya, Pasuruan panas ya. Sekarang panas banget ya. Saya sholat di masjidnya itu ya, ampun. Tackle itu mentolo pecah. Kaki saya yang pecah. Jelo ini Malang. Ini kan? Nah, terus ini nama kurungnya ada 2, ini 0 sama 0. Betul? Hasilnya adalah Jelo. Betul? Oke, coba kalau Jelo Jelo adalah 1,0 ya. Iki lo mau loh. Iki lo, ya kan? Nah, Jelo 1,0. Malang 1. 1-1. Sekarang coba. Betul? Mau dicoba? Silakan coba dulu. Yang di rumah silakan coba ya. Saya tak keliling ya sambil lihat Ini errornya. buat kelas baru ya, Pak? Silakan mau buat kelas baru boleh, mau kamu komen sementara juga boleh. Kamu komen seperti saya ini boleh. Paling biasanya komen di dia. Ya, udah. Berapa? Tapi itu yang mengalami error itu ya, sering-sering error mana? Sering error nanti kamu tahu, aku tahu. Tapi kan biasanya kalau mengingatkan itu kita malah error ini. Oh, kan? Jadi itu salah error kan? Ya, selain itu tuh yang masalah. Nah, ini kita yang minta biasanya kita yang minta ini. Kalau minta barangkali kemungkinan next ada for-nya. Jadi dia akan mengetik angka indeks. Kali ini kan indeksnya kan 0 1 1. Nanti dia akan berpikir. Jadi mulai dari 0 sampai 10.
Ya kan? Oke, ini. Terus kita coba lihat. Kita paham kira? Paham? Oke, berarti ini kan jelly Pasuruan. Nah, sekarang coba tambahkan ya, yang di rumah juga. Bill, ngapa-ngapa itu. Nah, oke, sekarang tambahkan jelly Pasuruan. Berarti kan nama sama kota. Kan? Sekarang tambahkan ya umur deh, boleh umur. Berarti misalkan jelly Pasuruan 16. Terus Jelo Malang 99. Ini ceritanya, enggak apa-apa ceritanya. Ini fiktif ya. Yang saya omongkan semua fiktif ya, jangan diambil serius. Serius ya, serius. Materi ini serius ya. Coba. Materinya bukan fiktif. Coba ditambahkan yang di rumah juga ya. Ditambahkan umur. Jadi nanti coba untuk mau manggil umurnya Jeli mau kira? Jeli 6. Umurnya Jelo 99. Untuk manggil 99 nanti gimana? Sudah berhasil? Hah? Coba. Pokoknya saya bisa hubungan selanjutnya nanti saya akan ya, karena kan ini sama. Saya nanti apa? Oke, berarti dari Pasuruan 16. Kilo Malang 9. Di 20 ya. Kan 2 kali 16 ya. 16 oke. Betul, 2. 9. Sekarang tambahkan lagi. Banyak Jeli, Jelo, Jela. Pak Jela, Jela asli orang. Jela orang belum masih 5 tahun. Apa tanggapan Jela?
Yang di rumah, coba, sorry. Tadi dengar suara saya enggak ya? Tambahkan jela, porong, 5. Ya, jadi tambahkan satu data lagi. Ya, halo yang di rumah dengar? Siap terdengar, Pak. Oke, sip ya, tambahkan. Makanya kalau gini loh, pertama, baru jalannya, berapa? Jadi kalau kita memahamkan, menit, mari. Kalau untuk memahamkan, ini kan re ke 0, ya kan? Berarti 0 ngarepin 0, ya kan? 0 Pasuruan, berarti 0 1, gitu kan? Kalau mau memanggil Malang, berarti ini re ke berapa? Ke 1 kan? 1 berapa? Malang, 1 1 kan? 1. Ya. Gitu ya. Oke, waktunya sudah habis ternyata 15. Siap, ya, Pak. Ya. Cepet ya, nanti sudah dikasih mungkin sama guru selanjutnya aja. Nek gak ngono garapan modul. Oke? Ya. Tak boleh mikir dulu. Di namatno nanti Kamis Kamis. Hari apa? Jumat masih ketemu, tenang aja. Ya, nanti 2 jam lebih lama. Gimana? Hah? Terus saya kan misalnya guru lain minta tambahan tuh pas pelajaran. Oke, sudah ya. Bentar, saya kembalikan dulu. Sudah ya. Lanjut coba Pak. Coba. Oke, sudah ya. Saya akhiri ya. Mohon maaf kalau ada salah kata ya yang di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Can I share? Nanti kok. Pak, ini masih melanjutkan? Enggak. Free ya? Baik, saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali ya. Kita mungkin
minggu kemarin itu yang ini ke satu ini berarti iya satu ya. Kemarin yang minggu yang lalu satu nggak jadi ya, masih pelajaran kan soal ya. Oke, dimulai dari minggu kemarin ya. Oke, pertama-tama kita panjatkan ya puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pagi hari ini kita diberi kesempatan kembali ya bertatap muka ya, baik secara langsung luring dan di dalam jaringan ya daring. Semoga kita selalu ya diberikan kesehatan, semangat untuk selalu menuju kebaikan ya. Termasuk seperti ini ya, kita mencari atau menggali atau memahami keilmuan tentang yang kalian hadapi sekarang. Mungkin ya sekarang kan masih pelajaran produktif, cuman temanya berubah. Tak lupa ya salawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad SAW ya, dan keluarga dan para salihin ya, manusia yang selalu berkebaikan termasuk diri kita ya. Nah, itu kita doakan sendiri ya. Baik, meneruskan kajian ya. Tema ya, materi yaitu pemrograman berorientasi objek ya. Kemarin masih ke pendahuluan yaitu paradigma ya. Paradigma itu cara pandang ya, paradigma konsep berorientasi ya. Berorientasi kemarin saya singgung, orientasi yaitu pengenalan ya, pendekatan ya, pendekatan mengidentifikasi suatu masalahnya ini. Sekarang kita memprogram dengan cara pandang objek gitu ya. Kalau kalian ini saya giring lagi ya, dari awal, di awal kalian memasuki mata pelajaran produktif kan dikenalkan Scratch ya, aplikasi Scratch yang membuat game ya, ataupun cerita skenario yang bisa kalian ya, itu mungkin ke alur cerita, ke game ya, ke aplikasi apa gitu ya, seperti itu. Itu gambaran ya, gambaran penalaran untuk mempermudah kita memprogram. Itu juga arahnya adalah kita nanti mengenal objek gitu. Kalau kalian kan di Scratch ya, mengenal apa? Karakter-karakternya itu namanya apa? Objek namanya apa? Yang kucing, burung, kalau di apa? Ya, kalau di Scratch-nya benar. Cuman lebih ke teknisnya. Kan dikenal namanya sprite. Ya, benar ya? Sprite. Nah, sprite kan? Nah, eling aja. Jadi yang kalian sebutkan tadi hewan, karakter, objek, kalau di Scratch itu namanya sprite. Adalah anim apa? Ya anim kan sesuatu yang bisa bergerak, ya digerakkan sprite ya, dari frame ke frame. Itu juga memodelkan ya, kita membuat sesuatu itu by objek, ya pendekatannya objek. Kemudian ada yang dunianya apa namanya? Dunianya istilahnya apa? Panggung,
Bahasa Inggrisnya apa? Panggung. Nah, ya benar. Di Scratch kan ada stage ya. Nah, seperti itu. Jadi Scratch ya itu sebenarnya membawa kita sebenarnya ke konsep kalau awal adalah cara memprogram, lebih jauh lagi berorientasi objek sebenarnya. Kemudian stage itu sebagai kalau nanti kita belajar class ya, itu class utamanya, class main class. Kalau sprite, kucing, hewan, apa, burung dan sebagainya, sprite itu adalah subclass-nya. Tuh. Ya. Nah, kalian lihat misalkan ini ya. Misalkan itu ya, public class tugas array Muhammad Son Haji ya. Son Haji Akbar. Tugas array nama class tugas array Son Haji Akbar itu gambaran kalau di sprite kalau di Scratch adalah sprite-nya. Dia nanti akan mendeklarasikan atribut. Di sini atributnya adalah input itu atributnya. Kemudian ya, jadi objek itu mempunyai atribut. Seperti ya saya ulangi lagi ya, seperti objek saya ya, manusia, bentuk manusia seperti ini ya, spesifikasinya namanya atribut nama Haji. Profesi guru. Ya. Dia mempunyai ketinggian, tinggi badan, berat badan. Kemudian kalau merujuk pada fisik ya, rambut, warna kulit, seperti itu. Ya. Nah, satu lagi karakternya objek, dia itu setelah diamati ya, yang namanya atribut. Yang kedua adalah apa? Kemarin kita jelaskan perilaku. Ya, perilaku. Jadi ada atribut, ada perilaku. Nah, perilaku ini disebut metode. Ya, metode. Di sini kalian lihat kalau di kelas tugas ini adalah public static void main itu adalah metode. Ya, jadi static scanner input itu adalah atributnya. Ya, seperti saya, ya, misalkan tugas array Son Haji itu adalah ini manusia, konsep manusia. Dia mempunyai string input. Jadi saya ini mempunyai kemampuan untuk mendengar input mungkin scanner terbatas itu untuk yang berikan tuntutan ya dari keyboard ya. Nah, bahkan kalian berbicara itu saya mendengar. Nah, itu apa ya, atribut saya. Kemudian static void main itu perilaku saya. Untuk perilaku saya ngapain setelah kalian mendengar saya mendengar kalian. Ya, itu saya ngapain? Responnya. Nah, jadi ibaratnya metode itu adalah caranya merespon. Nah, ini cuma kurang pas ya kalau diibaratkan seperti itu. Nah, kita nanti akan coba sedikit ini yang membuat penghapus. Coba dulu ya. Ya, jadi konsep PBO ya itu ada yang namanya pertama adalah class. Class itu konsep pembentukan. Mungkin ada nggak coba yang buka LMS, ada yang buka LMS? Coba lihat LMS itu materinya setelah fungsi itu kan ada PBO. Ada PBO. Ada. Setelah fungsi fungsi terus PBO. Fungsi terus di bawahnya apa? PBO ya.
Setelahnya nggak ada. Nah, apa yang itu? Nah, itu nggak bisa dilihat ya, sini ya. Itu belinya pasal. Jadi kita lihat sebenarnya kalau melihat membaca akan diadakan itu sebenarnya ya itu jadi konsepnya pembelajaran era sekarang ya karena pandemi ini itu kan ada model daring itu dibagi dua, daring asinkron, belajar mandiri lewat SMS. Kemudian daring sinkron yang kalian biasanya mungkin dalam kasus ini tiap jam setengah 7 ya sampai jam 11.30 ya. Nah, itu daring sinkron itu untuk menegaskan kembali konfirmasi apa yang sudah kalian pelajari mandiri. Jadi harapannya adanya di situ ya paling tidak kalian kan bisa tahu oh materinya ini gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa dipelajari dulu gitu ya terlebih dahulu supaya nanti ketika kita seperti ini kita konfirmasi penegasan kembali pendalaman. Jadi konfirmasi oh ini loh yang nanti saya tanyakan, oh ini loh itu angel, ini loh pengertiannya seperti apa itu ditanyakan gitu ya. Jadi eranya belajar zaman sekarang adanya elemennya seperti itu ya, menunjang pembelajaran mandiri ya. Jadi coba kesadaran kalian ya, kepedulian kalian dalam belajar ditingkatkan kembali ya. Jadi kalau zaman saya itu istilahnya jagono guru nerangno. Nah zaman saya ini enggak gitu. Lek biyen guru itu istilahnya menjadi dewa lah ya, ilmu. Lek kalau guru nggak bisa belajar gitu kan. Nah, sekarang enggak, guru itu cuma fasilitator gitu ya. Jadi konsepnya coba pola pikir kalian berubah mindsetnya. Kalian loh fasilitasnya sudah bagus, nggak ono laptop, ono HP, smartphone kalian tuh waduh ya rumah apa super cerdas ya. Nah jadi konsep pembelajaran zaman sekarang itu tadi belajar mandiri dulu. Ketika kalian menemukan masalah, dikonfirmasi ya, ditanyakan. Lah guru sebagai fasilitator biasanya hanya untuk mengkonfirmasi. Nah itu loh era pembelajaran zaman sekarang. Ya, kalau kalian kesadarannya nggak naik, nggak peduli, nggak apa istilahnya, nggak awas terhadap apa perubahan ya. Nah saya loh ya sebelum materi ya, kalian lihat lah fenomena teknologi sekarang ya. Zaman sekarang zaman saya ya, awakmu itu aku pernah duduk di sini itu ya, nggak ono laptop sing iso langsung akses internet gitu ya, HP langsung gak duwe aku ben HP. Nah saiki langsung gurune ngomong apa sih kok OOP langsung kalian bisa, tidak harus via LMS kalian, googling aja OOP ini dari Wikipedia langsung blog. Oh konsepnya ini itu loh Rek. Ya jadi sebelum ke materi berikutnya ya apa coba kewaspadaan kita, kepedulian kita, kesadaran kita ya terhadap keilmuan ya pembelajaran era sekarang ini dituntut seperti itu gitu ya, supaya apa nanti kita di tahun 45 itu menjadi Indonesia emas ya, generasi Indonesia emas. Kalian ini pemimpin-pemimpin ya yang nantinya akan memimpin saya. Sekarang kalian saya pimpin, nanti saya pensiun kalian yang mimpin seperti itu. Nah itu kan harus bagus gitu loh ya pola pikirnya. Jadi sekolah itu tujuannya itu. Kamu nggak sekolah yo delok HP tok itu bisa pinter, tapi bisa nggak memimpin.
Seperti itu. Itulah tujuannya sekolah kita berinteraksi terhadap sesama, terhadap yang senior, ya sikapnya bagaimana. Itu perjuangan berat, Rek. Biasanya di omah ya, ini dipateni kamerai, oh ya main HP, ya kan. Nah, ojo mana dek omah, dek ini loh kayak ngono, ya kan. Nggak apa-apa. Intinya kalian harus dituntut apa? Multitasking seperti itu. Kon yo ngegame, kon yang ngrungokno, kon yo memahami. Apa iso? Lek iso ngene, lek gak iso ojo. Nah, gitu loh. Ya. Ukur kemampuanmu. Nah, itu makanya mandiri sekarang, Rek. Enggak koyo biyen. Lek jamanku biyen wis ngrungokno ngono. Obat titik sawat lho. Ngono. Lah saiki kon obat kon turu kon ngegame, gak ono sing melarang. Tetapi kesadaran kalian di mana itu? Nah, ya. Saya ingatkan, ini emak-emak kalian nanti itu pemimpin. Ya. Sama guru saya juga seperti ini. Akhirnya jadi pemimpin juga. Ya. Nah, itu harus tempat ya. Mentalnya. Yo, jadi perjuangan, Rek. Kalau ibu kan dari sini ngomong perjuangan mak, betul nggak? Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita tanya resolusi kan? Sudah dia. Harusnya apa? Oh, gini ya. Ya. Ya, jadi ini untuk ya video. Ini ada netbin-nya enggak ya? Ada ya? Coba ya. Coba kita langsung praktek aja wis. Saya pikir kehadiran saya nggak perlu ulangi ya. Ini saya rasa anaknya bagus-bagus ini. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya? 5. Berarti 17 ini ya? 17 ya? Benar ya? 17. Saya yang garing. Oke. Kalau saya melihat kelas lain itu nggak sebanyak ini kalau yang luring. Hanya berapa gitu ya. Ini lumayan bagus ya. Yang luring. Jadi itu indikator aja apa kalian itu bersemangat untuk menghadirkan ya, nggak menghadirkan karep tok, tapi ragam gitu loh kalian hadirkan. Kayak seragam, rapi, ya potongannya ya pokoknya aku ini kan ya. Ya. Jadi saya salut ya dengan teman-teman ya yang luring dan yang daring pastinya juga ya yang tetap konsentrasi ya. Oke, saya share ini ya netnya. Coba kita langsung apa ini ya? Menjamak ya. OOP itu apa sih? Gitu ya. Teman-teman yang di daring bisa melihat ya ininya apa? Netbin-nya ya. Oke, yang di luring bisa mengikuti netbin sudah ya. Nah, kita coba aja ya. Kita sekarang membuat project baru kan ya biasanya ya. Project baru, oke, coba. Seperti ini kan milih choose project Java application ya. Kemudian kan diberi nama. Nah, kita coba yang di rumah juga bisa mengikuti ya. Kasih nama projectnya B besar belajar PBO gitu aja wis. PBO ya. PBO 1 gitu aja. Biar nanti ada apa? Kalian mencoba lagi PBO 2, PBO 3 gitu ya. Finish ya, finish. Belajar PBO 1. Nanti akan tercipta project sekalian ada package-nya. Nah, package-nya ini sesuai dengan nama project, cuman dia itu kecil ya hurufnya. Belajar PBO 1 ya. Nah, di dalam package PBO 1 ini kan ada langsung disediakan ini PBO belajar PBO 1.java adalah nama
kelas utamanya. Nah, kenapa saya kok balik kelas ada utamanya? Di sini ada indikator ya, bahwa kelas menjadi utama itu ada public static void min-nya, PSVM. Kalau disingkat, biasanya PSVM di apa? Di enter apa di spasi? Apa di tab? Di tab ya. PSVM di tab. Nah, jadilah apa? Kelas ini menjadi utama. Nah, kenapa utama? Dia itu langsung kalau di run itu dia akan menjalankan instruksi yang kita berikan. Nah, itu intinya utama itu seperti itu. Ya. Ini ibaratnya stage ya. Kalau di di Scratch. Nah, ini namanya stage. Ya, panggung sandiwaranya. Nah, ya. Panggung sandiwaranya ini namanya yang utama. Oke. Kan biasanya kalian kan memprogram di sini ya. Langsung membuat tadi itu seperti percabangan, array, ya, semuanya ada di sini. Misalkan shout ya. Nah, seperti ini kan bla bla. Nah, ini kan instruksi. Kalian run bisa pora ini Pak ya. Soalnya ada tanda. Oh, bisa. Ya. Ini kalau kalian run jalan karena dia mempunyai metode main, void main. Iya. Otaknya bukan, iya prosesor lah ya. Nah, gini sekarang caranya. Buat satu kelas lagi. Kalian ke sisi project yang di package belajar PBO itu, diklik kanan, tambah. Ya, betul sekali new. New ya. Ini new, terus pilih Java class lagi. Tidak apa-apa. Nah, ini namakan paling enak supaya kita masih belajar ya mengenal objek itu apa. Kita konsepkan ini coba manusia aja ya, manusia gitu. Jadi manusia, iya manusia aja. Nah, nanti kan keluar seperti ini. Ya. Nah, ini ibarat kita sebagai Tuhan, sebagai pencipta. Jadi, nah betul ya. Kita kreator ya. Oke Tuhan lah wis. Aku diprotes kreator ini ya. Kita kreator, programmer ya kreator ya. Itu sebelum nanti akan menggelar sandiwara, itu dibuat wadahnya dulu. Skenario, betul skenarionya. Nah, sekarang coba, ini kan kelas ya. Nah, kita deklarasikan atributnya. Tadi kan saya bilang, manusia itu atributnya tangan, ketinggian, berat badan. Coba, ayo. Tapi ada tipe datanya itu ya. Misalkan, kalau nama, kan saya kan punya nama ya. Itu juga atribut. Coba, string, nama. Seperti ini. Nah, tapi masih belum ada namanya, jadi belum. Cuman pasti nanti dia objek ini kalau kelas ini kalau terobjekkan, dia itu punya nama. Kita siapkan. Jadi intinya kita membuat kelas ya, itu persiapan, diskenariokan. Itu loh. Kedua, misalkan integer berat badan. Ini. Nah. Lagi terserah kalian, enggak apa-apa. Misalkan apa? Float ya, float atau double ya, double berat badan. Oke. Nah, penulisan Rek, ya, penulisan. Kenapa saya seperti ini?
Sorry. Iya. Nah, ini jika salah ada kesamaan nanti ada salah. Seperti itu ya. Jangan dikasihkan value dulu nggak apa-apa. Nah, ini adalah atribut. Jadi konsepnya manusia, saya, kalian, manusia kan, bukan kucing kan, bukan mamalia ya. Sama, kalian punya nama, saya punya nama. Kalian punya berat badan, saya juga. Gak mungkin lah manusia lahir berat bayi pirang kilo. Kano berapa? Wah, kan Casper lah, bayi Casper ya. Gitu, ya. Jadi konsep yang akan kita program, kita skenariokan itu ya masuk akal lah, gitu ya. Double tinggi badan. Jadi kalau string itu tipe datanya adalah class ya. Nah, kita sekarang boleh kalian gini supaya enak kasih komentar ya. Ini adalah deklarasi atribut class. Atribut punyanya class ini. Nah, kita sekarang yang kedua kita kasih komentar deklarasi metode class. Nah, seperti ini. Nah, sekarang metode itu kan tadi sifat perilaku ya. Itu bisa void dulu ya. Kita belajar void dulu. Void itu kosong. Jadi tipe data yang kosong. Manusia itu biasanya apa enggak? Berjalan. Berjalan, berlari, jalan, berdiri, deklarasikan semua aja nggak apa-apa, kan? Berjalan, makan, iya mandi ya benar, void, mandi, deklarasinya gini ya, jadi kalian harus paham. Strukturnya ya. Ini metode 1 ya. Ini metode 1, metode ke-1 ya. Saya beri tanda seperti ini. Copy, paste, copy, paste. Nah, ini kan 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Coba diisi aja. Sebelumnya belum diisi di sini ya. Ini bodinya ya. Jadi void berjalan itu nama metodenya. Void tipe datanya yang kosong. Dia itu prosedur, dia hanya instruksi saja. Kemudian ada kurung buka, kurung tutup biasa. Ini namanya parameter. Parameter ini nanti isinya bisa kalian sebutkan seperti dia itu seperti channel saluran ya untuk mengisi badan. Badan itu ini loh badan. Badan itu kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Itu badan. Entah itu badannya kelas, ini badannya kelas, ini badannya kelas ini. Bodinya kelas. Kalau ini bodinya metode. Beda. Biasanya ini ya ada tandanya gini. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi contohnya ini kita sudah mendeklarasikan itu ya. Nah, sekarang misalkan gini. Ini kita isi short ya, kita instruksikan berjalan apa enaknya? Jadi tampilan aja. Ilustrasi ketika objek tuh. Berjalan ke depan. Nah, seperti di Scratch itu, sprite-nya kalian move to XY-nya, itu kan ya. Nah, ini kalau ini lebih ke bahasa manusianya. Ya. Berjalan ke depan, misalkan ini saya
Kopi aja. Oh, alah. Ya, kopi. Aja nih yo. Ngetik ya, Rek. Cek, cepet aja. Makan. Makan nasi. Ya. Apa ini? Mandi. Mandiku pakai sabun di sungai. Nah, ini ya. Ini adalah blok kelas ya. Nah, begini. Ini manusia. Beda lagi kalau misalkan kita membuat wadah kue, misalkan loyangnya. Ya. Jadi ini adalah blueprint ketika sang kreator, kalian itu programmer gitu maksudnya ya. Sang kreator, programmer itu membuat suatu perencanaan, ya. Nah, diwakili mungkin masih sederhana tiga atribut dan 3 metode. Gitu. Ya, atributnya 1, nama, berat badan, tinggi badan, 1, 2, 3. Metodenya berjalan, makan, mandi. Instruksinya apa? Di dalamnya itu berjalan dengan ke depan, makan nasi, mandi pakai sabun. Gini ya. Dispesifikan nggak apa-apa. Mandi pakai sabun, makan nasi, berjalan ke depan. Jadi itu ya. Biar nanti ketika dia dipanggil, oh ini metode opo ketoro ya, kelihatan. Ini ada yang dari luar Jawa. Aku lagi ngomong bahasa Jawa ngerti ya. Ya, ada yang tanya kan sebelumnya? Sebelum saya teruskan? Errornya gimana?
void method per method itu tidak boleh saling tersangkut ya. Misalkan tadi ya belajar PBO di sini, nah ini saya deklarasi void berjalan gitu ya. Ini nggak boleh, Rek. Karena kamu mendeklarasikan void dalam void. Dia itu satu pangkat. Nggak boleh di dalamnya. Jadi harus di luar. Jadi di luar body ya. Tadi saya sampaikan metode class itu dia punya body. Ditandai ya, batasannya adalah kurung kurawal. Kalau kurung biasa ini parameter. Itu DE cuman ini biasa nih. Ya kan berjalan ini ya. Saya kasih parameter cara gitu. Nah, seperti ini. Cara itu ya nanti akan bisa ditampilkan ya, dilempar ke sini. Gini. Jadi ini skenario-nya ya. Misalkan saya lahir gitu ya, bayi lahir. Dia itu mempunyai kemampuan berjalan ya, berjalan. Tapi caranya beda-beda. Ada yang meloncat, gitu. Bayi langsung meloncat ya. Ada yang apa? Jelosor gitu ya. Nah, coba nanti kita ini ya. Coba aja wis di sini dengan cara ya. Ke depan kasih aja di sini ya. Dengan ke depan dengan cara cara gini. Coba. Iki lah sih Pak Aris iki telepon. Kangen yo. Dek aku ngajar, Pak. Ya, Dek. Ya, yang di rumah juga bisa mengikuti ya. Ini adalah konsep ya. Konsep kita memprogram ya berorientasi objek. Ini belum objeknya ini. Nah, ini hanya kelas, atribut dan metode. Terus objeknya gimana? Sudah? Kita ganti ke coba di save dulu ya. Kalau tandanya masih hitam, buka ketok. Pendukur kan ono tandanya. Nah, manusianya masih hitam, itu biasanya kalau di run ya otomatis sih nge-save gitu ya. Tapi lebih balik lagi di save ya. Save ini ya. Terus yang ke belajar PBO seperti ini. Nah, ini kita buat objeknya. Nah, di sini. Tadi kan kelasnya manusia. Disebutkan kelasnya manusia. Ojo keliru, Rek. Ya, manusia, ojo manusai. Beda struktur huruf beda ya. Objeknya kasih nama OBJ manusia 1 gitu ya. Supaya bisa mengenali manusia 1 ya. Sama dengan new manusia kurung buka kurung tutup. Nah, ini adalah tak kei tondo ini ya, ya. Pembuatan objek. Nah, bahasa keren nih. Ini atau instansiasi ya, instansiasi objek. Pembuatan atau instansiasi objek. Objeknya kan segini kan. Kasih OBJ manusia ini objek. Instansiasi. Kayak mie instan gitu loh, instan. Mie instan itu kan kamu nek gawe kan sangat mudah sekali. Nah, ini foto gawe objek yo dirupakan mudah sekali seperti ini. Nah, sekarang setelah terbuat objek namanya raganya ya. Terus tadi itu kan dilihat lagi ya, manusia itu apa aja? Oh, nama, berat badan, tinggi badan. Dikasih OBJ
Nah, ini ya. Biasanya ya, kalau sudah kamu deklarasi kan muncul ya, muncul apa? Listnya. Nah, ini kelihatan. Itu kita beri nama apa? Value. Nama, misalkan. Nama sama dengan Felix. Nah, ini kita mengakses atribut nama, kemudian memberikan value. Nah, apa Felix itu? Felix itu adalah value. Karena tipe datanya string, berarti dikasih petik. Dia menampung suatu kata, suatu huruf, kalimat bisa. Misalkan Felix siapa gitu kan? Felix cat, cat Felix ya, Felix cat. Artinya kan Felix, kucing Felix itu yang hitam. Nah, seperti ini. Nah, gini aja bisa kok, sudah selesai apa, sudah kalian sudah sebenarnya sudah menerapkan objek apa pemrograman berbasis objek. Tapi kurang lengkap, enggak semuanya kalian maksimalkan. Sebentar, kita kembali lagi supaya ini ya. Oh, kalau saya segini aja langsung. Ini ya. Keluarkan aja namanya itu, shout. Ya. Nama manusia pertama adalah ini. Kamu OBJ manusia dot nama seperti ini. Nah, nanti ini ya terisikan dengan wadah nama ini. Kemudian diakses di sini. Ya, apa melewati ini kalian nggak memberi nama orang-orang ini pasti akan kosong. Coba tidak? Iya, seperti itu. Itu sudah kalian menerapkan konsep PBU. Pemrograman berorientasi objek. Ini objeknya. Nah, manusia pertama adalah nama manusia pertama adalah Felix. Itu kalau kita mengakses metodenya bagaimana? OBJ main dot di situ kan ada apa berjalan makan mandi. Nah, kamu sebutkan aja salah satunya, misalkan berjalan jalan ya. Nah, di sini karena ada parameter nggak bisa langsung begini karena ada parameternya. Misalkan parameternya apa tadi kan string, diisi apa? Oh ya, diluk loncat. Oh, berat badan ya, sorry. Berjalan. Nah, terus kalian run. Nah, ya kan? Berjalan ke depan dengan cara loncat. Jadi yang kalian sudah spesifikkan, skenariokan di kelas manusia akan mengikuti ya perintah kalian. Jadi kan sudah skenariokan, kemudian kalian instruksikan, dia akan menampilkan dengan cara apa? Pemrograman berorientasi objek. Nah, ya, mungkin ini materi hari ini semoga memberikan tambahan keilmuan ya
Sehingga nanti kalian ke depan mudah dalam mempelajari bahasa pemrograman yang lain. Ini Java, kalian nanti mudah ke PHP, ke Python, JavaScript, dan lain sebagainya yang berorientasi objek. Mungkin itu dari saya. Kalian bisa berdoa sendiri. Semoga kita tetap diberikan perlindungan ya, kesehatan ya tetap. Nah, oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.